Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPA Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video kali ini saya akan memberikan inspirasi dari aplikasi Photoshop untuk bagaimana caranya agar kuda berkepala ayam. Kuda berkepala ayam. Mari kita ikuti inspirasinya sebagai berikut ini. Nah, di hadapan kita saat ini sudah ada seekor kuda, ya, tapi kepalanya masih kepala kuda. Kita akan membuat kepala kuda ini menjadi berkepala ayam. Nah, sekali lagi ini inspirasi saja. Nanti tentang kepresisian, kehalusan, silahkan Anda berkreasi sendiri dengan ketelatenan dan kesabaran. Karena hanya ketelatenan dan kesabaran itulah yang membuat hasil desain grafis menjadi lebih dalam tanda petik sempurna. Caranya kita ambil dulu ayamnya ini. Ayam ini Anda boleh menggunakan selected-nya, bisa pakai pen tool itu lebih bagus ya, atau pakai selection yang lain. Tapi saya dalam konteks ini karena kilat atau sistem cepat ya, ini akan menggunakan magnetic lasso tool. Saya ambil dari sudutnya di sini, ya, sudut sini saya klik, kemudian saya ikuti aja. Ya, ini terlepas kasar atau halus, tapi idenya yang penting. Ide itu harganya mahal. Tentang ketelatenan itu adalah sebuah keniscayaan di dalam dunia desain grafis. Ya. Ini kalau pakai pen tool tentu akan lebih sempurna, lebih halus. Ya, ini saya menggunakan magnetic lasso tool sehingga lekuan-lekuan ini agak kasar ya, kurang halus, tidak masalah, karena sekali lagi tugas Master Santo memberi inspirasi seperti dalam iklan mengatakan kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Jadi prinsipnya selection, terus kita ambil kira-kira secukupnya. Sampai di sini saya belok ke atas sampai ketemu titik awal, saya klik saat muncul seperti itu. Nah, ini telah terselected. Nah, apapun di dalam aplikasi komputer yang lain pun, entah itu teks, entah itu suara, ataupun video, kalau kita telah melakukan selection, maka apapun yang kita lakukan, dia akan ikut. Kita tekan Ctrl C misalnya, maka dia akan tercopy, dan ini boleh kita bawa ke file kuda ya, di sini. Nah, di sini kita tinggal atur agar kepala ayam ini ukurannya simetris. Kita menggunakan yang namanya free transform. Ada di dalam menu edit, kemudian free transform, atau Anda kalau mau pakai shortcut boleh dengan Ctrl T ya, Ctrl T itu free transform. Ini boleh kita atur simetris supaya simetris ukurannya, kemudian bisa kita lakukan semacam ini ya. Kemudian kita sesuaikan dengan tubuh si kuda, atau kita sesuaikan dengan kepala kuda ya. Variasi yang lain tentu Anda boleh juga menggunakan elemen-elemen yang ada di fasilitas yang disediakan oleh Photoshop. Salah satunya Anda juga boleh menggunakan yang namanya wrap text, tapi sebelumnya ini kita tekan enter dulu ya. Ini sudah mulai mendekati hasilnya. Kita akan masuk ke transform. Di transform itu kita punya yang namanya wrap, kemudian ini seperti itu ya, seperti dilentur-lenturkan. Kalau kita mempunyai balon itu kan bisa ditarik-tarik gitu, lentur. Kita tekan enter dulu. Kita juga boleh menggunakan fasilitas bawaan Photoshop yang namanya opacity. Opacity-nya ini kita buat kira-kira 60% atau 50% supaya ini kelihatan.
Nah, wrap tag-nya boleh kita lanjutkan lagi, yaitu dengan edit wrap ya, transform wrap. Nah ini mulai bisa kita lekuannya lebih halus. Nah, Anda boleh mengikuti tekstur dari kepala kuda itu. Kita sesuaikan, kita adaptasikan. Kalau sudah boleh di enter. Kemudian ini masih ada kurang ya. Kalau kurang masih boleh dilanjutkan lagi dengan sekali lagi edit wrap. Ya, transform dulu ya. Wrap ini masih kelihatan. Anda juga boleh menggunakan fasilitas dari Photoshop yang lain, termasuk untuk mengatur besar kecilnya gambar ya, dengan menekan Windows atau window ya, misalnya contohnya kita bisa window, kemudian di sini ada navigator ya, misalnya kita besarkan, itu semakin lebih mudah ya, tapi silahkan itu kreasi ya, karena Anda mengenal itu. Oke, ini wrap tag boleh langsung dipakai lagi, yaitu transform wrap ya. Ini lekuk-lekuknya itu bisa sesuaikan, dibuat yang halus begitu. Kalau Anda sudah merasa yakin dan oke ya, ditekan enter. Tekan enter. Opacity boleh dikembalikan menjadi 100%. Tapi sebelum ini masih ada kayak begini, Anda silahkan diatur saja ya. Tugas saya untuk memberi inspirasi pada Anda. Nah, sudah kira-kira pas gitu, lalu kita boleh blendingnya boleh dibuat multiply. Nah, tapi ini kurang bagus ya, multiply jadi nggak bagus. Ini boleh kita undo. Anda boleh memblending yang lain. Ini kan tadi multiply ya. Kalau normalnya seperti apa? Nah, ini normalnya. Blendingnya bisa diatur-atur sendiri mana yang paling cocok, misalnya overlay seperti apa ya. Jadi Anda harus berkreasi, harus mencoba. Trial and error itu adalah salah satu metode untuk pengolahan Photoshop maupun aplikasi yang lain. Nanti kalau sudah ketemu pattern yang tepat ya, Anda pakai yang itu ya. Nah, lalu Anda juga boleh menggunakan blending yang lain yang paling mendekati ya. Nah, kalau nggak cocok ya sementara normal dulu nggak apa-apa, karena ada fasilitas di dalam image. Di dalam image kita juga boleh meng-adjust ya. Adjust-nya kita bisa menggunakan hue saturation ya. Ini ada kelenturannya di sini untuk warna putihnya, warna kepalaan dan kuda kan tentu disesuaikan. Anda bisa sliding dari hue ini, bisa di setel-setel ya, mana yang paling cocok nanti. Demikian juga untuk saturation-nya ini ya, ini diadaptasikan. Demikian juga lightness-nya ya. Tinggal mengatur sliding-nya saja macam itu. Saya kira ini lebih mendekati dan lebih mudah diadaptasikan. Walaupun di sini ada kayak forensik ya, ini kan kelihatan kalau tempelan gitu ya. Maka Anda juga boleh menghapusnya ya, misalnya dengan iris di sini. Dengan lembut, irisnya tuh pakai yang model ini supaya lembut ya. Macam itu. Silahkan diadaptasikan, karena sekali lagi tugas saya memberi inspirasi, diperhalus. Memang kalau nanti ini di medianya itu media yang sebangsa HP itu, pada waktu nanti dikecilkan misalnya ini, tapi sebetulnya navigator ini hanya untuk waktu editing. Cuman ini kan kalau kecil gini kan nggak kelihatan bahwa ini editing. Maka di dunia Photoshop atau di desain grafis secara umum itu sebetulnya dalam tanda petik banyak trik dan tipsnya. Nah, tip dan trik itu hanya
Anda dapatkan Anda akan berikan kepada teman atau siapapun yang membutuhkan pada saat Anda terus-menerus berlatih. Trial and error itu adalah metode desain grafis yang paling efektif. Ini kelihatan ya. Nah, lalu setelah itu Anda silakan mau diolah pakai cropping atau melakukan metode-metode tertentu, silahkan, itu kreativitas, karena hanya dengan kreativitas itulah kita asik di dalam dunia apapun, ya, terutama di dunia digital semacam ini. Ya, ini jadi bagus ya. Kiranya demikian dulu inspirasi pagi ini atau dalam video ini. Semoga memotivasi Anda untuk melakukannya sampai akhirnya Anda akan menjadi kompeten, karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LP Pasar Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.